Pemirsa, Bawaslu menggelar sidang pembacaan putusan laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum terkait daftar calon tetap anggota DPR Pemilihan Umum 2024 yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal keterwakilan calon anggota legislatif perempuan mencapai 30%. Dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu Republik Indonesia Fuadi bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Waidah Sueb sebagai pelapor dari Koalisi Masyarakat Peduli Keperwakilan Perempuan, meminta kepada KPU agar segera menindaklanjuti keputusan yang telah disampaikan oleh Bawaslu. Kami sih meminta kepada KPU, kemarin kan selalu menunda-nunda, tidak ada lagi istilah menunda-nunda. Ya, segera tindak lanjuti sesuai dengan putusan Bawaslu, karena ini adalah kesempatan ketiga Anda untuk memperbaiki kesalahan. Pertama, kami telah mengajukan KMA. Pengajuan kami oleh MA dikabulkan tapi belum ditindaklanjuti. Yang kedua, kami telah mengajukan pelanggaran etik kepada DKPP. Dan itu pun ternyata tidak ada efeknya buat KPU, sekalipun DKPP telah nyata mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran gitu dan diberi sanksi kepada KPU-nya, sekalipun sanksinya tidak sesuai permintaan kami. Kami meminta ketujuh anggota Bawaslu diberhentikan secara tetap, tapi kemudian hanya sanksi peringatan keras kepada ketua dan sanksi peringatan kepada anggota. Dan yang ketiga ya putusan Bawaslu ini yang nyata-nyata menyatakan melakukan pelanggaran administrasi. Nah, kita berkejaran dengan waktu. Ada tahapan yang mesti dikejar. Tapi ketaatan pada tahapan jadwal pemilu tidak boleh melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi kita, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Janganlah. Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KPU Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa KPU akan mempelajari putusan Bawaslu tersebut. Arif menilai putusan Bawaslu ini tak mengganggu tahapan pemilu yang sudah berjalan. Tidak lanjutnya nanti kan saya harus laporan dulu ini hasil sidangnya, ini putusannya, kita harus memperbaiki mana yang harus diperbaiki. Gitu. Yang namanya perbaikan kan nanti ada yang diperbaiki. Bakal mengganggu tahapan? Nggak boleh terganggu dong, apa mau terganggu, nggak boleh. Nggak boleh ada yang diganggu, itu aja. Ya. Cetak suaranya. Diketahui sebelumnya KPU telah menetapkan daftar calon tetap calon anggota legislatif untuk pemilu 2024 pada 3 November 2023. KPU menggunakan akumulasi jumlah perempuan dari setiap caleg di partai politik yang kemudian dibagi dengan jumlah daerah pemilihan atau dapil. Hasilnya jumlah keterwakilan perempuan yang digunakan KPU di atas 30%. Demikian laporan Apriansyah di Torosito, Garuda TV.